Sabtu pagi 14 Juni 2025, jemaah haji khusus Indo Wisata diminta untuk berkumpul di depan Hotel Pullman, tempat mereka tinggal selama berada di kota Mekah. Kali ini sesuai jadwal yang sudah ada, jemaah haji khusus Indo Wisata akan diajak City Tour Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah seluruh jamaah bisa mengikuti agenda kali ini. Ustadz Hasnan Habil memastikan kami telah berkumpul semuanya untuk menuju ke lantai Min 2, yaitu lokasi penjemputan bus bagi jemaah-jemaah yang hotelnya berada di kawasan Grand Zamzam. Saat bus tiba, kami pun memulai perjalanan kami ke tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Mekah. Selama di perjalanan, kami pun melihat padatnya kota Mekah dengan bangunan gedung-gedungnya yang khas. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Jabal Sur. Saat perjalanan hijrah, Nabi Muhammad SAW bersembunyi di sebuah gua yang bernama Sur. Gua Sur menjadi tempat yang digunakan untuk menghindari kejaran dari kaum kafir Quraisy. Gua Sur yang juga dikenal sebagai Jabal Sur terletak sekitar 7 km dari Mekah ke arah Taif. Letak persisnya berada di salah satu puncak gunung Jabal Sur yang sangat terjal dan dipenuhi bebatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita diajak untuk ziarah dan lokasi pertama yang kita kunjungi adalah Jabal Sur. Nah, cuman di sini karena padat ya, dan posisinya itu persis di pinggir jalan, jadi kita cuma dikasih waktu sekitar 10 menit aja untuk di sini. Jadi tadi untuk cerita tentang sejarahnya Jabal Sur itu kita sudah diceritakan di dalam bis. Kemudian di sini jamaah hanya akan melihat secara langsung dan juga berfoto bersama. Tempat ini mengingatkan kita akan pentingnya kesabaran, tawakal dan kepercayaan penuh kepada Allah SWT dalam menghadapi cobaan hidup. Abi pernah lihat nggak? Abi naik tahun 1987, 3,5 jam sampai ke atas. Turunnya 3 jam. Sudah selesai. Nanti kita sempurnakan di bis. Kedua kali, yang pertama waktu umroh dengan Sindo Wisata juga. Nah Bu Erni, kenapa kok hajinya juga milih di Sindo Bu? Ya karena sudah tahu lah mana Sindo Wisata pelayanannya dan lain sebagainya. Habis ini masih diajak lagi ya Bu? Insya Allah. Masih ada rute selanjutnya ya? Ke Arafah ya. Ya. Ikuti perjalanan kami. Lokasi City Tour selanjutnya adalah Arafah. Perjalanan kali ini menjadi napak tilas saat jemaah melaksanakan ibadah haji beberapa waktu yang lalu. Arafah menjadi lokasi wukuf yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, sehari sebelum Hari Raya Idul Adha. Waktu pelaksanaannya dimulai setelah tergelincirnya matahari atau waktu zuhur hingga terbitnya fajar pada hari berikutnya, yaitu 10 Zulhijjah. Dan sekarang kita sudah sampai ke lokasi yang kedua, yaitu di Arafah. Nah kali ini lumayan terik ya, jadi panasnya sampai 41 derajat Celcius. Jamaah dipandu Pak Ustadz Habil untuk kita akan menuju ke Jabal Rahmah. Bersama-sama jemaah turun dari bus menuju ke Jabal Rahmah. Meskipun terik, matahari pagi ini sangat menyengat, tetapi tidak menyurutkan semangat jemaah haji khusus Indo Wisata untuk berjalan dari lokasi parkir menuju ke area dekat Tugu Jabal Rahmah. Jadi jemaah sendiri ada yang menggunakan topi, ada juga yang menggunakan payung untuk ini ya, mengurangi teriknya panas matahari pagi ini. Dan salah satu godaan jamaah adalah banyaknya penjual di sepanjang jalan. Jadi seperti ini ya, di sepanjang jalan dari parkiran menuju ke Jabal Rahmah itu banyak sekali penjual-penjual yang menggelar dagangannya di tepi-tepi jalan. Jadi mulai seperti ini
tasbih, batu, cincin, aksesoris, kemudian ada juga peci. Ini seperti ini. Nah, ini tinggal kuat-kuatnya jamaah untuk tidak tergoda dulu ya untuk berbelanja. Jadi awal ini kita fokuskan dulu untuk menuju ke Jabal Rahmah, baru nanti mungkin pada saat perjalanan pulang dipersilahkan jamaah untuk belanjain barang-barang seperti aksesoris, baju dan lain-lainnya. Juga ada mobil yang jualan es krim di sini. Cuman karena beberapa jamaah dari kita ada yang mulai sakit batuk, jadi mereka tidak berani untuk mengkonsumsi minuman dingin. Di Jabal Rahmah ini ada suatu peristiwa yang sangat besar ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian riwayat mengatakan Nabi Adam itu diturunkan di Sri Lanka dan kemudian Siti Hawa itu istrinya diturunkan di Jeddah. Jadi setelah mereka berpisah berpuluhan tahun lamanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala pertemukan mereka di Arafah, di tempat wukufnya jamaah haji semua dari seluruh penjuru dunia. Lebih tepatnya Arafah ini ada di sini namanya Jabal Rahmah. Dan di Jabal Rahmah inilah pertemuannya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kerinduan yang sangat dalam, kerinduan yang sangat tidak tergambarkan lagi karena berpuluh-puluh tahun tidak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka di Jabal Rahmah ini, yaitu Nabi Adam dengan Siti Hawa. Jadi mereka pun berjumpalah pas lebih tepatnya itu di tubuh yang warna putih sana. Situlah Nabi Adam dari sana, dari belakang sana, dan Siti Hawa dari depan sini, dan mereka pun berjumpa pas di atas bukit ataupun di tubuh yang warna putih. Nah, jadi itulah kenapa para jamaah ingin sekali datang ke sini, agar mereka melihat dan mereka menyaksikan, dan disinilah pertemuan ayah dan ibunda pertama. Nah, dari situlah kita semuanya yang ada sekarang ini dilahirkan. Nah, jadi oleh karena itu, karena ini adalah peristiwa yang sangat bersejarah, makanya semua jamaah teringin sekali. Nah, kalau sudah sampai ke Mekah, wajib dirasakan oleh jamaah itu harus hadir di sini. Nah, jadi kalau tidak hadir di sini rasanya kurang lengkap, kurang makbul umrohnya kalau tidak sampai di Jabal Rahmah ini. Nah, jadi mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan yang sedikit ini, karena di sini pun cuacanya sangat panas. Nah, sekarang itu kurang lebih 45 derajat. Nah, jadi kita pun tidak bisa berlama-lama, takut jamaah juga dehidrasi segala macam. Nah, tadi seperti yang didengarkan ya, dikatakan oleh Pak Ustadz bahwa semakin siang ini panasnya semakin terik. Jadi kita memutuskan untuk langsung kembali ke bis. Nah, ini salah satu dikisahkannya dalam kehidupan nyata adalah Pak Arifin dan Bu Latifah ini. Iya kan? Nih, tak terpisah. Terciduk. Jemaah kembali masuk ke bus selanjutnya untuk bergerak menuju ke Musdalifah. Musdalifah adalah sebuah daerah terbuka yang terletak di antara Arafah dan Mina dan merupakan salah satu tempat yang wajib dikunjungi oleh jemaah haji saat menunaikan ibadah haji. Di Musdalifah, jemaah haji melakukan mabit atau bermalam setelah melaksanakan wukuf di Arafah dan dianjurkan untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya secara jamak takhir, serta mengumpulkan batu kerikil untuk melontar jumroh di Mina. Selanjutnya bus menuju ke Mina. Mina adalah sebuah lembah di padang pasir yang terletak sekitar 5 km sebelah timur kota Mekah, Arab Saudi. Ia terletak di antara Mekah dan Musdalifah. Mina mendapat julukan kota tenda karena berisi tenda-tenda untuk jutaan jamaah haji seluruh Indonesia. Dari Arab Saudi, tim liputan kabar haji Sinergia melaporkan.